Selamat siang, kita mulai kuliah pada siang hari ini. Kita akan membahas tentang konsep dan praktek demokrasi di Prodi PLB ya. Oke, saya share materinya. Di hari ini kita akan fokus pada membahas tentang konsep dan praktek demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah suasana yang sebenarnya sangat menyenangkan bagi para warga negara sehingga mereka merasa terlindungi. Jadi praktek-praktek demokrasi itu merupakan suatu dambaan dari semua warga negara. Nah, ada berbagai praktek demokrasi di dunia ini yang sebenarnya bisa menjadi patokan, tetapi sebenarnya mereka menggali dari praktek-praktek demokrasi itu dari sejarah maupun dari karakter mereka masing-masing. Jadi sejarah mereka seperti apa gitu. Nah, tidak ada sebenarnya yang benar-benar demokratis secara 100%, tidak ada, pasti ada oknum juga yang dia memanfaatkan kata demokrasi itu untuk keperluan politis ya. Jadi kalau kalian mendengar tentang sebuah negara yang pemimpinnya itu adalah otoriter, berarti dia memanfaatkan demokrasi yang ada dalam negaranya itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya itu memaksa kehendak kepada orang lain atau dia mempreser dari politik lain untuk dimanfaatkan untuk kekuasaannya. Nah, mereka biasanya akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, itu namanya lebih cenderung ke otoriter. Jadi gini ya, demokrasi kalau yang kita pelajari di buku-buku itu tentu saja kalian sudah paham ya. Jadi demokrasi itu berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos kan berarti rakyat dan kratos atau kraten itu berarti kekuasaan. Ini konsep yang dari SMP sampai SMA kalian dapatkan. Nah, kita akan coba lebih mendalam, yaitu kita membahas tentang Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa sebenarnya demokrasi itu lebih cenderung ke the government from the people, by the people, and for the people. Itu artinya gini, jadi sebuah negara atau pemerintahan ini sebenarnya itu lebih baik itu mereka melakukan demokrasi dengan kriteria from the people. From the people adalah demokrasi itu berasal dari rakyat. Berasal dari rakyat itu artinya mereka itu melakukan sistem pemilihan umum dari sebuah pemerintahan yang dikatakan demokratis. Jadi mereka from the people. Kemudian by the people. Jadi mereka itu melakukan itu dari rakyat. Jadi pada saat mereka melakukan demokrasi itu semuanya berasal dari rakyat itu dengan sistem perwakilan dari segmen-segmen atau dari golongan berat tertentu kemudian diwakilkan ke pemerintahan yang tidak semuanya warga negara itu harus di pemerintahan, tidak, tapi mereka mewakilkan aspirasi mereka di pemerintahan juga. Yang terakhir adalah for the people untuk mereka sendiri, untuk rakyat sendiri. Itu sistemnya bagaimana? Sistemnya yaitu mereka berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dari negara yang demokratis itu. Dan kita tahu bahwa dalam negara demokratis itu bisa dikatakan sebagai demokratis apabila mereka memang menerapkan konstitusi ya. Pertama meningkatkan konstitusi, kemudian ada lagi kriteria berikutnya yaitu menjamin mengungkapkan pendapat. Jadi kebebasan mengungkapkan pendapat dari warganya. Juga salah satu mengapa ini ada pendidikan kewarganegaraan, jadi dalam negara demokratis itu mereka harus membina warga negara untuk jadi seseorang yang dia membela negaranya. Jadi seperti di pendidikan kewarganegaraan itu juga salah satunya syarat dari sebuah negara demokratis di mana dalam pendidikan kewarganegaraan itu memberikan materi-materi tentang
bagaimana caranya kita itu menjadi negara yang demokratis, kemudian mengungkapkan pendapat dengan baik, dan nanti bisa menjadi kontrol dari pemerintah. Jadi kita akan lihat bahwa sebenarnya kalau melihat esensi demokrasi, yaitu adanya keterlibatan dari masyarakat untuk terlibat dalam pemerintahan. Jadi tidak semua masyarakat nanti bisa terlibat karena mereka harus punya kriteria tertentu yang mewakili dari masyarakat, golongan masyarakat atau daerah tertentu untuk diwakilkan dalam pemerintahan. Dan dalam negara demokratis saja mereka harus menjamin kemerdekaan mengungkapkan pendapat. Jadi di situ ada berbagai aspek hukum maupun hal yang melindungi masyarakat untuk pendapat. Dan dalam negara demokratis itu saja dia tidak boleh membeda-bedakan antara golongan satu dengan golongan yang lain. Artinya mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan maupun dalam mengakses segala sesuatu yang diberikan kepada negara itu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dalam ilmu politik juga sudah disebutkan bahwa sebenarnya demokrasi itu nanti terbagi menjadi dua, yaitu normatif dan empirik atau praktek. Jadi tentu saja banyak penyimpangan ya, banyak suatu yang tidak ideal manakala kita lihat secara pemahaman secara normatif, yaitu yang ideal umpamanya seperti yang di teori-teori, tetapi ternyata dalam prakteknya itu banyak yang menyimpang. Nah, mengapa mereka banyak menyimpang ya, itu karena ambisi pribadi untuk memenangkan sesuatu atau dia mencari jalan untuk bisa melanggengkan dari pemerintahannya. Jadi berusaha untuk agar mereka terpilih lagi. Bagaimana caranya agar mereka bisa tetap menjadi perwakilan dari masyarakat, padahal itu dengan hal yang tidak baik. Nah, itu secara praktik kadang-kadang seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu adanya kontrol dan partisipasi dari masyarakat. Contohnya sebagai biar agar balancing. Jadi masyarakat itu memberikan rambu-rambu kepada pemerintah agar dia tidak menyimpang dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan juga masyarakat seperti ada keputusan mereka harus berpartisipasi dalam mendukung dari pemerintahan itu. Sebenarnya mekanisme kontrol dan partisipasi dalam masyarakat itu perlu sekali. Nah, jadi menurut Huntington juga dikatakan bahwa sebenarnya dalam negara demokratis itu mereka harus membuat keputusan secara kolektif. Artinya itu keputusan itu tidak semena-mena diputuskan oleh sepihak, dan juga nanti pemilihan dari pemimpin yang dia itu memimpin negara demokrasi itu harusnya ditetapkan secara jujur ya, dari jujur secara terbuka dan dengan persaingan yang baik. Ya. Jangan sampai nanti dalam pemilu itu terjadi pencurangan. Itu yang dimasukkan oleh Huntington sebagai negara yang demokratis. Nah, jadi apabila dalam suatu negara itu dikatakan demokratis, tentu saja mereka ada sejumlah prasyarat ya. Prasyaratnya yaitu akuntabilitas. Jadi bagaimana sebuah negara atau pemerintahan yang dipimpinnya itu nanti harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Jadi harus ada pertanggungjawaban. Kemudian juga harus ada pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu biasanya di Indonesia itu sekarang masih berlaku 2 kali masa jabatan. Nah, itu harus ada rotasi kekuasaan. Kenapa? Karena kalau mereka itu berkuasa secara terus-menerus, maka itu akan menimbulkan efek korupsi ya, korupsi. Mereka akan menggunakan kekuasaannya, kemudian juga kolusi dan nepotisme. Kalau yang nepotisme itu keluarganya masuk dalam pemerintahan, tapi kalau yang nepotisme itu dia menggunakan channel-channel yang tidak
layak dan tidak benar untuk akses di kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Nah, prasyarat berikutnya itu rekrutmen politik yang terbuka. Jadi untuk pemilihan itu juga harus adanya keterbukaan, transparansi, dan kemudian ada mekanisme yang benar. Ada tahap-tahapnya bagaimana seorang itu bisa menjabat di suatu jabatan di pemerintahan, sehingga ya, dia bisa menciptakan negara yang demokratis. Nah, salah satu yang penting dalam negara demokratis yang sangat terlihat yaitu pemilihan umum. Ya, di Indonesia itu sudah dirasakan bertahun-tahun dengan berbagai versi. Kemudian ada jargon jurdil, jujur dan adil. Jadi luber, langsung umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Luber dan jurdil gitu. Biasanya seperti itu untuk menjamin masyarakat untuk memberikan dukungannya kepada siapa yang ingin didukung di pemerintahan. Juga dalam negara demokratis saja masyarakat harus menikmati hak dasar, hak hidup, hak pendidikan, hak berkembang, kemudian juga hak-hak pribadi yang sebenarnya tidak boleh dikekang oleh pemerintah. Nah, untuk di Indonesia itu menerapkan nanti demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila itu lebih cenderung dia itu mengedepankan sistem kerakyatan yang dia lebih terfokus pada sila keempat kerakyatan. Kemudian di situ dari sila keempat itu untuk demokrasi Pancasila itu dikaitkan dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima. Jadi nanti kerakyatan yang berketuhanan, berkemanusiaan, kemudian berpersatuan, dan keadilannya. Jadi 5 unsur tadi yang menjadikan nilai-nilai demokrasi itu lebih cenderung ke demokrasi Pancasila. Mengapa Indonesia itu mengangkat demokrasi Pancasila? Karena demokrasi Pancasila itu lebih cenderung akan menguatkan keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi dengan demokrasi Pancasila itu nilai-nilai demokrasi itu digali dari nilai-nilai yang ada di Indonesia sendiri seperti ketuhanan ya, nilai ketuhanan. Jadi ada beberapa negara yang dia tidak berketuhanan. Jadi demokrasinya demokrasi yang tidak bertuhan. Artinya mereka tidak takut dengan aspek-aspek yang nanti ada dalam sistem ketuhanan gitu. Nah itu ya. Jadi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan mengedepankan 5 aspek dari demokrasi yang ada di sila-sila Pancasila. Nah itu ya, jadi Indonesia mempunyai spesifikasi di demokrasi. Nah itu sedikit gambaran tentang materi hari ini. Kita cukupkan sekian. Terima kasih, selamat